Apakah air mata hanyalah simbol kesedihan, ataukah ia merupakan mata air yang mampu membersihkan dosa, bahkan membuka gerbang tertinggi menuju ridho ilahi? Dalam khazanah spiritualitas Islam, tangisan memiliki kedudukan yang sangat agung. Ia bukan hanya ekspresi emosi, melainkan sebuah ibadah sunyi yang menjadi barometer ketulusan hati seorang hamba. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman nasihat dari seorang ulama besar Nusantara yang disegani di Makkah, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang membedah 3 tingkatan air mata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyingkap balasan tak terhingga di baliknya. Selamat datang di channel Duta Ilmu Channel. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian kali ini, kita akan merujuk pada salah satu permata bimbingan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni melalui karyanya yang monumental, Kitab Nasha'ihul Ibad. Kitab ini, yang penuh dengan mutiara hikmah, memberikan panduan etika dan spiritual bagi setiap muslim yang mendambakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Syekh Nawawi, yang dijuluki Sayyidul Ulama Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, dengan jelas mengklasifikasikan tangisan yang bernilai ibadah menjadi 3 kategori utama. Klasifikasi ini bukan sekedar pembedaan, melainkan merupakan tangga spiritual yang menunjukkan tingkat keintiman dan pemahaman seorang hamba terhadap keagungan Tuhannya. Marilah kita telaah satu persatu bagaimana ketiga jenis tangisan ini, yang lahir dari ketulusan dan ketakutan, khauf, dapat mengubah takdir spiritual kita di dunia dan di akhirat. Setiap tetesan air mata adalah investasi yang nilainya melampaui segala harta dunia. Syekh Nawawi dalam kitab Nasha'ihul Ibad menjelaskan bahwa tangisan itu memiliki 3 macam tingkatan yang mulia. Ketiga tingkatan ini mencerminkan progres spiritualitas seorang hamba, dari sekedar memohon perlindungan diri hingga mencapai kerinduan pada Zat yang Maha Suci. Tingkat pertama, tangisan karena takut siksa Allah. Tangisan pertama ini adalah tangisan yang paling mendasar, lahir dari rasa takut, khauf, terhadap balasan yang pedih akibat dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini adalah tangisan reflektif dari seorang hamba yang menyadari betapa ringannya timbangan amal baiknya dan betapa beratnya beban kesalahan yang ia pikul. Ketakutan ini bukan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan ketakutan yang memicu pergerakan menuju pertobatan, taubat nasuha. Siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka adalah kenyataan yang mengerikan, dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang menangis karena membayangkan panasnya api neraka, dahsyatnya rantai siksaan, dan keabadian penderitaan di dalamnya, berarti imannya masih hidup. Air mata ini adalah bukti bahwa hati mereka tidak beku, dan bahwa mereka sungguh-sungguh ingin melarikan diri dari konsekuensi dosa-dosa mereka. Tangisan ini adalah benteng pertama pertahanan spiritual. Manfaat: Syekh Nawawi menjelaskan bahwa tangisan pertama ini dapat melebur dosa-dosa. Dosa-dosa, besar maupun kecil, ibarat noda yang menutupi cermin hati. Setiap noda menghalangi cahaya petunjuk ilahi masuk. Ketika air mata ketakutan dan penyesalan tumpah, didorong oleh taubat yang jujur, maka air mata itu bertindak sebagai pembersih spiritual yang luar biasa. Ia menghapuskan catatan-catatan buruk yang terekam. Proses peleburan dosa ini sangat vital, karena dosa adalah penghalang utama keselamatan. Seorang hamba yang jiwanya terbebani dosa tidak akan pernah mencapai ketenangan sejati. Hasil, peleburan dosa akan membuahkan keselamatan dari siksa. Keselamatan dari siksa adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ini adalah hasil paling mendasar yang dicari oleh setiap mukmin, terhindar dari azab dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Tangisan ini menjamin mereka meraih Al-Fawz Al-Azim atau kemenangan yang agung, yaitu selamatnya diri dari api yang menyala-nyala. Tingkat kedua, tangisan karena takut murka Allah. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dan lebih halus dari sekadar takut siksa fisik.
Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ghadab, adalah kondisi spiritual di mana Allah menarik pandangan rahmatnya dari seorang hamba, meskipun hamba tersebut mungkin tidak langsung dijebloskan ke neraka. Seseorang yang berada di level ini tidak hanya takut pada neraka, tetapi ia takut menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang padanya. Ketakutan ini berfokus pada kualitas hubungan, bukan hanya pada hasil akhir, siksa atau surga. Murka Allah dapat terwujud dalam bentuk terhalangnya taufik untuk melakukan kebaikan, kerasnya hati, hilangnya kenikmatan beribadah, atau bahkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, akhir yang buruk, meskipun secara lahiriah ia tampak seperti orang soleh. Tangisan ini lahir dari kesadaran bahwa mungkin ada aib atau cacat tersembunyi dalam amalannya, seperti ria, pamer, ujub, banggakan diri, atau sum'ah, ingin didengar orang lain, yang membuat ibadahnya kosong dari substansi dan tidak diterima. Manfaat. Syekh Nawawi menyatakan bahwa tangisan kedua ini dapat membersihkan berbagai aib. Aib yang dimaksud di sini adalah penyakit-penyakit hati yang tersembunyi. Dosa adalah tindakan, sementara aib adalah kondisi internal yang merusak keikhlasan. Seseorang mungkin sudah terhindar dari dosa-dosa besar, tetapi masih dipenuhi kesombongan halus atau rasa cinta dunia yang mendalam. Membersihkan aib memerlukan air mata yang lebih panas dan penyesalan yang lebih mendalam, karena ia berhubungan dengan pemurnian niat dan karakter. Air mata ini menjadi cermin yang membersihkan noda-noda halus yang tidak terlihat oleh mata telanjang, hanya terlihat oleh mata hati yang jernih. Bersih dari berbagai aib membuahkan kenikmatan yang abadi dan derajat yang tinggi di surga. Orang yang hati dan amalnya bersih dari aib, ikhlas, akan mendapatkan balasan yang sebanding dengan kemurnian niatnya. Mereka tidak hanya masuk surga, keselamatan dari siksa, tetapi mereka akan diangkat pada derajat yang tinggi, derajat al-ulya, di mana kenikmatan yang mereka rasakan adalah kenikmatan kualitas spiritual yang abadi, melebihi kenikmatan-kenikmatan fisik di surga. Mereka adalah golongan muqarrabin yang memiliki tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat ketiga, tangisan karena takut akan terputus dari rahmatnya. Inilah tingkatan tangisan tertinggi, level para arifin, orang-orang yang makrifat, dan aulia, para kekasih Allah. Tangisan ini bukan lagi berorientasi pada diri sendiri, takut siksa, atau bahkan perbaikan kualitas ibadah, takut murka, melainkan berorientasi murni pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut di sini adalah khauf al-hijab, ketakutan akan terhalang, terputus dari pandangan Allah dan dari rahmatnya yang tak terbatas. Ini adalah rasa sakit yang terdalam, rasa sakit karena perpisahan dengan sang kekasih, al-hajar. Bagi mereka yang telah merasakan manisnya bermunajat dan keintiman dalam sholat dan zikir, terputus dari rahmat Allah adalah siksa yang jauh lebih berat daripada api neraka. Neraka hanya menyiksa raga, tetapi terputus dari rahmat Allah menyiksa ruh dan memutuskan koneksi vital dengan sumber segala kebaikan. Tangisan ini adalah tangisan kerinduan, penyesalan mendalam karena mungkin sedetik pun hati mereka lalai mengingat Sang Pencipta. Manfaat. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa tangisan ketiga ini akan mendekatkan diri pada ridho Allah. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-ridwan, adalah tujuan spiritual tertinggi dalam Islam. Ketika Allah ridho pada seorang hamba, segala urusan hamba itu dimudahkan, hidupnya dipenuhi keberkahan, dan amalnya diterima tanpa celah. Tangisan yang didasari ketakutan akan terputusnya rahmat adalah bukti cinta sejati yang mendalam, mahabbah. Hanya orang yang sangat mencintai yang paling takut berpisah. Air mata ini adalah jembatan tercepat menuju ridhonya. Hasil, balasan tertinggi, dekat dengan ridha Allah akan membuahkan balasan baik berupa ridhonya, serta beroleh kesempatan melihat langsung zat Allah, dikunjungi oleh para malaikat, serta ditambahkan karunia dan kebaikan. Inilah puncak dari segala pencapaian spiritual yang hanya diberikan kepada mereka yang mencapai makom,
kedudukan tertinggi dalam keikhlasan dan ketakutan. Khauf. Hasil dari tangisan tingkat ketiga ini mencakup 4 karunia yang luar biasa. Balasan baik berupa ridhonya, mendapatkan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah puas dan senang dengan hamba tersebut, sebuah janji yang lebih besar nilainya daripada surga itu sendiri, sebagaimana firman Allah, "Waridwanum min Allahi akbar," dan keridhaan dari Allah adalah lebih besar. Beroleh kesempatan melihat langsung zat Allah, ru'yatullah. Ini adalah kenikmatan teragung yang dijanjikan di surga, yang hanya akan diberikan kepada para penghuni surga tertinggi. Wajah-wajah yang menangis karena takut terputus rahmatnya akan menjadi wajah-wajah yang paling bercahaya dan berhak melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikunjungi oleh para malaikat. Malaikat yang bertugas memuliakan hamba-hamba pilihan akan senantiasa menyertai mereka, baik di dunia maupun di akhirat, memberikan ketenangan dan bimbingan spiritual. 4. Ditambahkan karunia dan kebaikan. Karunia, fadl, dan kebaikan, ihsan, yang terus-menerus mengalir, menandakan status mereka sebagai kekasih, wali, yang senantiasa berada dalam penjagaan dan limpahan anugerah ilahi. Ketiga tingkatan tangisan ini mengajarkan kepada kita bahwa air mata yang tumpah dalam keheningan malam didorong oleh kesadaran akan dosa dan kerinduan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah investasi spiritual yang tidak ternilai. Ia adalah jalan para nabi dan para sahabat yang meski dijamin surga, mereka tetap takut akan murka dan siksa Allah. Tangisan yang lahir dari iman adalah pembawa cahaya. Ia menjauhkan kita dari kegelapan dosa, membersihkan aib di hati, dan mengantarkan kita pada makom keridhaan tertinggi. Hadirin sekalian, hikmah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani melalui kitab Nasaihul Ibad ini adalah pengingat yang sangat kuat. Tidak semua tangisan itu sia-sia. Sebagiannya adalah obat bagi hati yang sakit dan kunci bagi pintu surga yang tertinggi. Marilah kita introspeksi, tangisan manakah yang paling sering kita rasakan? Apakah kita masih berada di level takut siksa? Ataukah kita telah mencapai level kerinduan yang mendalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan terputus dari rahmatnya? Ingatlah selalu janji bahwa mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan tersentuh api neraka, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan kelembutan hati untuk meneteskan air mata taubat dan kerinduan, sehingga kita bisa meraih keselamatan, derajat yang tinggi, dan yang paling mulia, keridhaan ilahi. Marilah kita amalkan pelajaran